Bab 6-10. Tunggu saja untuk makan siang. Lu Chen mengatakan sesuatu dan kembali, lalu menenangkan diri dan fokus pada alkimia. 9 langkah alkimia: memanaskan tungku, memilih bahan, memurnikan, mencairkan, menggabungkan, menyegel tungku, membekukan alkimia, membuka tungku, dan mengumpulkan alkimia. Langkah pertama, sudah dilakukan Lu Chen. Namun untuk langkah kedua, Lu Chen tidak mengikuti langkah tegas, yang menimbulkan banyak ejekan. Memasukkan ke dalam tungku dan memurnikan sebenarnya merupakan prosedur yang sama, yaitu memurnikan setiap bahan obat secara terpisah, menghilangkan kotoran, dan kemudian mengeluarkannya untuk disimpan. Prosedur ini adalah mengekstraksi semua bahan obat satu per satu, yang sangat rumit dan memakan waktu. Lu Chen melakukan yang sebaliknya, dan menuangkan semua bahan obat ke dalamnya, yang tampaknya menghemat proses yang membosankan dan memakan waktu, tetapi bagaimana melakukan langkah pemurnian? Pemurnian terpadu, bahkan alkemis peringkat 9 tidak dapat melakukannya, bagaimana Lu Chen bisa melakukannya? Pada saat ini, di mata Zhou Hong dan alkemis lainnya, Lu Chen bahkan lebih rendah daripada alkemis tingkat terendah, dan dia hanya membuat alkimia secara membabi buta. Lu Chen mendorong api alkimia secara maksimal dan terus menyempurnakan alkimia, tidak peduli dengan tatapan menghina di sekitarnya. Dalam ingatan alkimianya, ada alkimia tingkat tertinggi, bagaimana orang-orang ini bisa memahaminya? 1/4 jam kemudian, tutup tungku bergetar. Lu Chen membuka tutup tungku, dan bau obat yang kuat menyebar, dan kotoran dari obat yang diekstraksi juga keluar pada saat yang bersamaan. Di bawah tatapan mengejek semua orang, Lu Chen dengan cepat menutup tungku pil dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara samar air mengalir dari tungku alkimia, dan bahan obat berhasil dicairkan. Setelah waktu pembakaran dupa lagi, tungku alkimia mulai bergetar, dan amplitudo getarannya menjadi semakin besar, seolah-olah akan meledak di saat berikutnya. Apakah kamu akan menggoreng tungku? Pengendali api dan tidak bagus, dan penggorengannya normal. Dia tidak mengendalikan apinya sama sekali. Jika dia tidak menggoreng tungku, akan ada hantu. Terdengar suara ejekan. Lu Chen telah mencapai tahap fusi, dan langkah ini adalah yang paling penting untuk mengendalikan api. Jika apinya tidak terkendali dengan baik, akan lebih mudah untuk meledakkan tungku, tetapi Lu Chen hanya secara membabi buta mendorong api pil besar, seolah-olah dia tidak tahu cara mengendalikan api. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di sekitar Lu Chen yang optimis terhadapnya, dan mereka semua merasa Lu Chen akan gagal. Terutama Zhou Hong, yang tersenyum cerah, menunggu untuk melihat momen indah ledakan Lu Chen. Tutup tungkunya. Lu Chen tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, menepuk penutup tungku, dan menekannya dengan erat. Kemudian, dengan pergantian kekuatan jiwa, itu menyebar ke seluruh tungku pil, langsung menekan tungku pil yang mengamuk. Bentak. Ada ledakan keras dari tungku alkimia. Ini adalah suara Ningdan. Kupikir itu akan menggoreng tungku, tapi aku tidak menyangka dia akan memadatkan dan... Lu Chen tidak belajar alkimia di aula alkimia, kan? Dari mana dia belajar alkimia? Suara yang luar biasa terdengar. Semua orang di sekitar menunjukkan ekspresi terkejut. Ada 3.000 jalan, tapi jalan alkimia tinggi. Cara alkimia itu sulit, dan hanya ada sedikit alkemis, dan ramuan adalah item tambahan yang sangat diperlukan bagi para pejuang. Karena itu, jika Lu Chen adalah seorang kultivator alkimia, maka di kota Suangmu, statusnya hanya bisa tinggi atau rendah. Tetapi pada saat ini, Zhou Hong mendengar suara yang bukan yin atau yang. Dia salah. Langkah dalam pemilihan bahan, satu langkah salah, lalu bagaimana jika alkimia dipadatkan? Alkimia juga terbagi menjadi alkimia dan alkimia sisa. Yang dimurnikannya pasti alkimia limbah. Ketika semua orang mendengarnya, mereka tiba-tiba menyadari warnanya. Ayo nyalakan tungku dan lihat apakah kamu bisa membuat gundukan Xiang Lai. Zhou Hong sangat arogan, diejek, dan ingin melihat Lu Chen mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, dan menjadi bahan tertawaan kota Suangmu sejak saat itu. Buka tungku. Lu Chen mengulurkan tangannya dengan santai dan langsung membuka tungku alkimia. Sebenarnya ada teknik membuka tungku dan mengumpulkan pil, jika tidak maka kualitas pil akan terpengaruh. Hanya saja yang dimurnikan adalah pil tingkat rendah, jadi Lu Chen tidak terlalu memikirkannya. Tungku alkimia dinyalakan, dan bau obat yang terbakar menyebar. Di tungku alkimia, tidak ada cengdan, hanya tumpukan sisa limbah hitam. Gagal.
Haha, tentu saja, gundukan siang telah dimurnikan. Benda apa yang kamu buat dari alkimia? Jika kamu tidak tahu alkimia, jangan menyombongkan diri. Menarikkah mengalahkan wajah bengkak untuk berpura-pura menjadi gemuk? Semua orang menggelengkan kepala dan memandang Lu Chen dengan jijik. Lu Chen berpura-pura menjadi Dansiu dan menyinggung Daodan. Itu kejahatan keji. Zhou Hong mendengus dingin, dan melambaikan tangannya yang besar. Kemarilah, pegang Lu Chen, patahkan tangannya, dan lempar dia keluar aula. Meskipun dia tidak tahu dari mana asal kultivasi Lu Chen, Zhou Hong merasa Lu Chen telah jatuh ke tangannya, jadi dia tidak boleh melepaskannya begitu saja. Hapuskan Lu Chen sekali lagi, sehingga Lu Chen tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berdiri, dan tidak ada kemungkinan mengancam keluarga Zhou. Tunggu sebentar, siapa bilang aku tidak menyempurnakan alkimianya? Lu Chen tertawa, mengulurkan tangannya, dan menyingkirkan tumpukan sampah, memperlihatkan pil kuning montok. Dalam sekejap, seluruh aula alkimia menjadi sunyi. Semua orang membuka mata lebar-lebar, merasa wajahnya ditampar. Tidak ada yang menyangka ada Cheng Dan yang terkubur di tumpukan sampah itu. Apalagi kualitasnya lumayan, sebenarnya ini adalah pil pemurnian tubuh kelas menengah. Baiklah, Zhou dan Si, ayolah, kamu bisa menguji apakah Cheng Dan ini asli atau tidak. Lu Chen menunjuk ke arah Zhou Hong, lalu menunjuk ke ramuan di tungku, dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, pil itu asli. Zhou Hong tersipu dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Cuma bercanda, bahkan para pelanggan itu bisa langsung tahu bahwa itu adalah Cheng Dan, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Jika dia, seorang dansi berpangkat tinggi, masih harus mengikuti ujian, apa yang memalukan. Lalu, bagaimana dengan kebangkitan rumput naga? Lu Chen bertanya. Di bawah pengawasan semua orang, beraninya Zhou Hong mengingkari janjinya. Zhou Hong segera memerintahkan seseorang untuk mengambil Xinglong Chao dan menyerahkannya kepada Lu Chen. Kamu bisa pergi sekarang. Begitu Zhou Hong melambaikan tangannya, wajahnya muram, dan dia merasa sangat tidak nyaman ditampar wajahnya. Juga, kamu baru saja mengatakan. Lu Chen berhenti sejenak, dan ekspresi lucu muncul di sudut mulutnya. Jika aku membuat pil, kamu akan langsung memakannya. Begitu kata-kata ini keluar, ada keheningan di aula alkimia. Zhou Hong membeku di tempat, sangat malu. Terbang. Lu Chen mengulurkan tangannya yang besar, dan berbicara dengan heran. Semua orang di tempat itu tercengang dan menggelengkan kepala. Dilihat dari posturnya, Lu Chen akan memaksa Zhou Hong untuk makan. Tapi bagaimana Zhou Hong bisa memakan siang? Dansi berpangkat tinggi yang bermartabat, keponakan penguasa kota, status yang sangat mulia. Jika siang langsung dimakan, bagaimana jadinya wajah Zhou Hong? Apa wajah Dan Guan? Apa wajah penguasa kota? Wajah Zhou Hong pucat, tinjunya terkepal erat, dan dia akan meledak. Sama halnya dengan Dan Xiu, kenapa repot-repot memaksa satu sama lain? Suara agung terdengar, bergema di seluruh aula. Seorang pria parubaya dengan alis 8 karakter muncul. Pria parubaya itu mengenakan jubah ramuan hitam yang sama dengan Zhou Hong, dengan sulaman ramuan emas di atasnya. Bedanya, terdapat guratan merah mencolok di bawah inti emasnya. Alkemis tingkat 1, Tuan Chen. Semua orang membungkuk satu demi satu, menghormati sang alkemis. Hanya Lu Chen yang tidak menanggapi sama sekali, tidak membungkuk atau memberi salam. Chen Yuanliang bukan hanya seorang alkemis tingkat pertama, tetapi juga pemilik aula alkimia, memonopoli pil di kota Suangmu, dan kekuatannya tidak kalah dengan penguasa kota Zhou He. Dan Chen Yuanliang memiliki persahabatan yang baik dengan Zhou He, dan bahkan mendukung Zhou Hong. Jika tidak, Zhou Hong tidak akan memiliki status setinggi itu dalam Dao Alkimia. Aula Alkimia menolak Lu Chen untuk masuk, dan saya khawatir ada juga bayangan pemilik aula Chen. Kamu tidak perlu memperhatikan lelucon Zhou Hong. Chen Yuanliang memandang Lu Chen dengan acuh tak acuh, dan melambaikan tangannya. Kemarilah, pergi dan ambil 50 pil pemurnian tubuh kelas menengah, dan berikan kepada alkemis muda ini. Masalah hari ini sudah selesai. Mendengar hal tersebut, terjadi keributan di lokasi kejadian. Pil pemurnian tubuh adalah pil dasar, dan sebagian besar pejuang berada di alam pemurnian tubuh, jadi permintaannya sangat besar. Namun pemurnian obat mujarab tidaklah mudah, pasokan di pasaran melebihi permintaan, dan harganya sangat tinggi. Seorang pejuang biasa hanya mampu membeli paling banyak beberapa pil pemurnian tubuh tingkat rendah dalam setahun.
Pil pemurnian tubuh kelas menengah lebih sulit untuk disuling dan lebih mahal, dan hanya keluarga kaya dan berkuasa yang mampu membelinya. Untuk wajah Zhou Hong, Chen Yuanliang mengeluarkan banyak darah. Semua orang memandang Lu Chen dengan iri. 50 pil pemurnian tubuh kelas menengah ditawarkan, dan Lu Chen menerimanya tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin memaksa Zhou Hong makan siang-siang, cukup mempermalukan Zhou Hong, dan juga mendapat manfaat, menghasilkan banyak uang, mengapa tidak melakukannya? Lagi pula, harga 50 pil pemurnian tubuh kelas menengah tidaklah sedikit, dan bahan obat untuk alkimia sangat mahal. Lu Chen hendak pergi, tetapi suara Zhou Hong yang mengambil bajunya terdengar dari telinganya. Lu Chen, karena kamu adalah orang yang mempelajari alkimia, apakah kamu berani menerima tantanganku? Mari kita adakan kompetisi alkimia. Jika kamu kalah, ramuan dan Xinglong Cao akan bertahan, dan kamu akan pergi. Jika aku kalah, saya akan memberi Anda 50 pil energi spiritual tingkat rendah. Dan Siu berpangkat tinggi yang bermartabat menantang dan Siu yang tidak memiliki nilai dan pangkat, dan segera meledakkan tempat kejadian. Zhou Danxi akan dipromosikan menjadi seorang alkemis, dan alkimianya jelas jauh lebih unggul dari Lu Chen. Itu benar, Lu Chen Mi telah belajar alkimia di aula alkimia, dan dia bahkan bukan murid alkimia. Dia tidak tahu dari siapa dia mempelajari alkimia Yelusi. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan alkimia asli Zhou Danxi? Jika itu aku pasti tidak akan bertarung. 50 pil pemurnian tubuh kelas menengah aman dan terjamin. Namun, lotere yang ditawarkan oleh Zhou Danxi terlalu menggiurkan. Jika saya mati, saya setuju. Serangkaian diskusi terdengar. Di antara kerumunan museum, lebih sedikit orang yang optimis terhadap Lu Chen, tetapi lebih banyak orang yang optimis terhadap Lu Chen. Lu Chen hanya ragu-ragu sejenak, tetapi sebelum dia menjawab, Chen Yuanliang mengambil langkah pertama, rekan dan Siu, mari belajar satu sama lain tanpa rasa takut. Lu Chen sedikit mengernyit. Persaingan yang tak kenal takut jelas-jelas sedang menimpanya, dan dia tertipu untuk menerima tantangan tersebut. Chen Yuanliang, rubah tua. Namun, hadiah 50 pil energi spiritual tingkat rendah sungguh menarik. Pil ki spiritual adalah pil yang unik, dan dapat dianggap sebagai pil yang unik. Obat mujarab lainnya memperhatikan kekuatan obatnya, dan menggunakan kekuatan obatnya untuk membantu para pejuang dalam budidaya mereka. Pil ki spiritual tidak memiliki kekuatan obat, tetapi terdapat sejumlah besar energi spiritual murni di dalam pil, yang dapat diserap oleh prajurit langsung setelah meminumnya. Adapun seberapa banyak yang diserapnya berbeda-beda pada setiap orang, tergantung kemampuan si pencak silat dalam menyerap aura. Lu Chen berlatih 9 naga kembali ke 1 Jue, dan merupakan ahli energi spiritual, dan pil energi spiritual hanyalah pil ajaib yang dibuat khusus untuknya. Pil energi spiritual tingkat rendah tidak tersedia di kota Suangmu, dan bahkan jarang di Dengsu. Dikatakan bahwa beberapa pejabat di ibu kota kekaisaran memilikinya, dan itu sangat berharga. Awalnya, Lu Chen tidak ingin bersaing dengan Zhou Hong untuk alkimia, itu akan membuang-buang waktu. Memori alkimia yang diwarisi oleh Lu Chen sangat kuat dan sedalam laut. Saya tidak tahu apakah itu berasal dari tangan yang kuat itu. Di depan Lu Chen, belum lagi alkemis tingkat tinggi, bahkan alkemis tingkat 9 pun tidak termasuk dalam arus utama. Zhou Hong melawannya tidak berbeda dengan memukul telur ke batu. Apa yang agresif tentang itu? Namun, Lu Chen bersikeras meminta 50 pil energi roh tingkat rendah milik Zhou Hong. Lu Chen hendak berbicara, tetapi Chen Yuanliang takut dia tidak akan setuju, jadi dia akan menjadi jahat lagi, saya akan menambahkan 50 pil pemurnian tubuh kelas menengah lagi untuk hadiah pertama. Jika Anda dapat memenangkan Zhou Hong, ambillah mereka segera pergi. Itu kesepakatan. Lu Chen tertawa dan segera mengambil keputusan. Selanjutnya, kedua belah pihak memutuskan jenis ramuan untuk Dou Dan. Zhou Hong meminta untuk menyempurnakan pil esensi sejati. Lu Chen setuju. Banyak orang di tempat itu menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Lu Chen. True Essence Pil adalah ramuan tingkat kedua, dan pemurniannya jauh lebih sulit daripada pil pemurnian tubuh tingkat pertama. Zhou Hong adalah seorang alkemis tingkat tinggi, seorang alkemis semu, dan memiliki rekor keberhasilan dalam menyempurnakan pil esensi sejati. Tapi Anda, Lu Chen, adalah kultivator alkimia Yelusi. Satu bahan obat bisa menghasilkan 9 pil pemurni tubuh, tapi Anda bisa membuatnya. Alkimia tidak ada bandingannya dengan Zhou Hong, dan Anda dikutuk.
Zhou Hong dan Chen Yuanliang saling pandang, dan mereka berdua melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Lu Chen, si bodoh, akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Lu Chen melihat semua ini, dia tampak tenang di permukaan, tetapi diam-diam lucu di dalam hatinya. Kedua idiot ini ingin membuat marah Lao Su, dan setelah beberapa saat Anda akan tahu bahwa Anda telah pergi ke parit. Segera, dua tungku alkimia dan dua salinan pil esensi sejati ditempatkan di depan Lu Chen dan Zhou Hong. Doudan dimulai. Zhou Hong segera menyalakan kayu bakar dan mulai menghangatkan kompor. Zhou Hong mahir dalam tekniknya dan dengan ketat mengikuti prosedur alkimia. Terlepas dari memanaskan tungku, memilih bahan, dan memurnikan, dia melakukan semuanya dengan cermat, seperti ahli alkimia. Di sisi lain, Lu Chen duduk di sana dengan malas, bahkan tanpa menyalakan kayu bakar, seolah dia akan menyerah. Chen, Yuanliang tidak bisa menahan tawa, Lu Chen bahkan kehilangan kepercayaan dirinya, dia hancur. Saat berikutnya, api pil menyala, dan senyuman Chen Yuanliang langsung membeku. Nyala api sepanjang satu kaki muncul dari telapak tangan Lu Chen dan terbakar di udara. Itu panas. Terdengar ledakan teriakan dari kerumunan. Murid Zhou Hong menyusut dan wajahnya berubah. Hanya dengan memurnikan api sungguhan seseorang dapat menjadi seorang alkemis. Mungkinkah Lu Chen yang liar ini adalah seorang alkemis? Honger, fokuslah pada alkimia. Melihat perhatian Zhou Hong teralihkan, Chen Yuanliang dengan cepat mengingatkan, pil api hanyalah sarana alkimia. Bahkan jika Lu Chen memiliki api sungguhan, itu tidak berarti alkimianya telah lulus ujian. Alkimia tingkat kedua Anda luar biasa, dan kamu pasti akan mengalahkannya. Pada saat ini, pintu terbuka di lantai atas aula alkimia, dan seorang wanita cantik bergegas keluar ruangan dan berlari ke bawah. Wanita cantik itu mengenakan jubah ramuan hitam, yang di atasnya terdapat ramuan emas, yang di bawahnya disulam 7 garis merah panjang, sangat mendominasi. Aneh, ada fluktuasi api jiwa di aula alkimia di kota kecil. Mungkinkah ada raja alkimia yang turun? Benar sekali, yang dimunculkan Lu Chen bukanlah api sungguhan, melainkan api jiwa yang lebih maju. Api sejati dan api jiwa tampak serupa, tetapi keduanya masih dapat dibedakan. Api asli berwarna merah, api jiwa berwarna ungu, dan suhu api jiwa jauh lebih tinggi daripada api asli. Yang terpenting adalah alkemis tidak bisa membuat api jiwa, hanya alkemis yang bisa melakukannya. Chen Yuanliang hanyalah seorang alkemis tingkat pertama, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Raja Alkimia, jadi tentu saja dia belum pernah melihat api jiwa yang sebenarnya. Oleh karena itu, Chen Yuanliang, Zhou Hong dan yang lainnya tidak tahu apa-apa, dan mereka semua menganggap serius api jiwa Lu Chen. Bersama dengan api jiwa, Lu Chen juga dengan cepat memasuki kondisi alkimia. Sebelumnya, pemurnian pil pemurnian tubuh hanya asal-asalan bagi Zhou Hong. Lu Chen memurnikannya sesuka hati, dan bahkan mengendalikan bahan obat dengan kekuatan jiwanya, dan hanya menyempurnakan pil pemurnian tubuh kelas menengah. Tapi kali ini pertarungan pil, dengan hadiah besar, jadi Lu Chen lebih serius. Lu Chen masih menuangkan semua bahan obat ke dalam tungku alkimia dan memurnikannya bersama-sama. Mahir dalam pengendalian kebakaran, dan sempurna dalam 3 langkah pencairan, fusi, dan penyegelan tungku. Kondensat akan segera habis. Saat ini, Zhou Hong masih menyempurnakan pemilihan bahan satu persatu. Setelah menunggu 1 jam penuh, Zhou Hong akhirnya selesai membekukan pilnya, dan akhirnya mereka bisa menyalakan tungku bersama. Apa gunanya pemurnian dengan cepat? Kamu bahkan tidak secara ketat mematuhi pemilihan dan pemurnian. Bahkan jika kamu menyempurnakan alkimia, kualitasnya tidak tinggi. Zhou Hong mencibir pada Lu Chen, lalu mematikan tungku dengan tegas. Dan siang memenuhi udara, menyegarkan. Di dalam tungku alkimia, terdapat 6 alkimia sisa, 3 alkimia lengkap, salah satunya berbentuk bulat dan montok. 3 Chengdan, 2 kelas rendah, dan 1 kelas menengah. Chen Yuanliang mengumumkan dengan keras. Tingkat kegagalan pil Tru Yuan sangat tinggi. Seringkali pil yang dimurnikan dalam satu batch adalah pil limbah, dan satu batch yang terdiri dari 3 pil memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Zhou Danxi sebenarnya menyempurnakan pil Yuan sejati kelas menengah, yang berada pada level seorang alkemis, sebanding dengan Master Chen. Zhou Danxi memang Danxiu paling berbakat di kota Suangmu. Terdengar suara kekaguman. Semua orang di tempat kejadian memandang Zhou Hong dengan rasa hormat di mata mereka. Hei,
Kamu belum menyalakan tungkunya. Apa penuh dengan pil limbah, jadi kamu tidak berani membukanya untuk bertemu orang. Melihat Lu Chen berdiri di sana dengan pandangan kosong, Zhou Hong mengira Lu Chen takut, jadi dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Itu hanya pil esensi sejati kelas menengah, apa yang bisa dipamerkan. Lu Chen bahkan tidak melihat ke arah Zhou Hong, dan mengulurkan tangan untuk menyalakan kompor. Tungku alkimia dibuka, dan alkimianya padat dan mengalir, dan aroma alkimia yang kaya meresap ke seluruh aula alkimia. Hanya setelah energi pil hilang barulah dia melihat dengan jelas kondisi tungku pil. Dalam sekejap, Zhou Hong ketakutan. Chen Yuanliang ketakutan. Semua orang di tempat kejadian ketakutan. Satu tungku berisi 9 pil, masing-masing bulat dan montok, warnanya cerah, bahkan lebih baik daripada pil kelas menengah Zhou Hong. Tenggorokan Chen Yuanliang bergetar, dan dia melontarkan beberapa kata. Pil Yuan sejati kelas atas. Satu tungku berisi 9 pil, masing-masing kelas atas. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Bahkan Chen Yuanliang hanya menyempurnakan 3 pil True Yuan kelas atas dalam hidupnya. Meski begitu, itu adalah ibu kota paling membanggakan Chen Yuanliang di kota Suangmu. Tapi di depan pil kompor Lu Chen, sedikit modal kebanggaan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Penjahat. Selain dua kata ini, orang-orang yang hadir tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkan Lu Chen. Mustahil. Wajah Zhou Hong penuh ketakutan, otot-otot di wajahnya terus bergerak-gerak, dan dia tiba-tiba berteriak histeris, dia masih muda, dan dia tidak memiliki jubah ramuan, dan dia tidak memiliki pangkat dan tingkatan. Bagaimana dia bisa memperbaiki pil True Essence kelas atas? Curang. Alkimia di tempat, bagaimana aku bisa curang? Lu Chen tidak bisa menahan cibiran pada Zhou Hong yang melarikan diri. Tampaknya Zhou Hong tidak ingin mencari alasan untuk kehilangan pil ki spiritual, dan ingin mengingkari hutangnya. Kamu pasti menggunakan tipuan untuk secara diam-diam mengganti pil di tungku pil. Dasar bodoh, ada begitu banyak master yang hadir, bisakah aku mengubahnya? Selain itu, di mana aku bisa menemukan 9 pil True Yuan bermutu tinggi? Mata orang-orang di tempat kejadian menjadi aneh. Mereka semua melihat bahwa kata-kata keras Zhou Hong tidak masuk akal, yang merupakan tanda tidak menerima kehilangan. Namun, karena pengaruh Zhou Hong, tidak ada yang berani berbicara jujur. Saat ini, Chen Yuanliang berbicara. Lu Chen curang dalam alkimia, dia harus dihukum berat untuk menjadi contoh bagi orang lain. Terjadi keheningan yang mematikan. Semua orang sejelas cermin, Chen Yuanliang berusaha melindungi Zhou Hong, dan mengambil pisau Lu Chen. "Do dan bersamaku, anakmu tidak cukup berkualitas." Zhou Hong akhirnya mengubah amarahnya menjadi senyuman, yang sangat ganas. Penjahat itu. Lu Chen melirik Chen Yuanliang dan Zhou Hong, dan memarahi mereka di depan umum. "Turunkan, tutup penjara bawah tanahnya," teriak Chen Yuanliang. Zhou Hong mengulurkan tangannya dan meraih Lu Chen. Bentak. Sebuah tamparan terdengar. Ada bekas tamparan di wajah Zhou Hong. "Apakah kamu berani memukulku?" Zhou Hong sangat marah, dan segera mengedarkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya, dan nafas kondisi pemurnian tubuh tingkat ke-9 meledak. "Pergi ke neraka." Zhou Hong menamparnya dengan telapak tangan, dan angin menderu-deru, mengejutkan penonton. Lu Chen juga tidak mengelak, dan segera menghela nafas, dan menyapanya dengan telapak tangan. Ledakan. Kedua telapak tangan berpotongan, dan terdengar suara keras. Lu Chen tidak bergerak seperti gunung. Zhou Hong terbang mundur. His. Kerumunan itu tercengang, dan banyak yang terkesiap. Zhou Hong bukan lawan Lu Chen. Lu Chen jelas hanya memiliki alam pemurnian tubuh tingkat ke-5. Lancang. Suara kesal terdengar. Pemaksaan yang kuat turun. Paksaan dari alam Yuan sejati tingkat pertama. Semua orang di tempat kejadian mundur satu demi satu untuk menghindari paksaan. Namun, Lu Chen menolak paksaan tersebut dan tidak bergerak. "Jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kamu berani menyakiti seseorang di aula alkimia." Wajah Chen Yuanliang muram, dan dia menargetkan Lu Chen dengan paksaan, dan dia akan bergerak. Wajah Lu Chen serius, tinjunya terkepal erat, dan energi spiritual dari seluruh tubuhnya dituangkan ke dalam tinjunya. Chen Yuanliang berada di alam asal sejati tingkat pertama, jadi dia tidak bisa mengalahkannya, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa bertarung sampai mati. Tidak, jika dia mengangkat dua alam kecil lagi, dengan restu dari arteri bela diri Yanlong, dia mungkin tidak akan mampu bertarung. Tiba-tiba, pemaksaan lain yang lebih kuat turun.
Pemaksaan ini sangat menakutkan, langsung menghancurkan aura Chen Yuanliang, dan bahkan membuat Chen Yuanliang berkeringat deras hingga hancur. Bai, Penatua Bai. Chen Yuanliang menunjukkan ekspresi ngeri. Setelah beberapa saat, paksaan yang menakutkan itu menghilang. Seorang wanita muncul di depan orang banyak dengan sia-sia. Wanita itu tampak berusia 30 tahun, berpenampilan cantik, mengenakan jubah merah dengan 7 corak merah. Dia tidak marah tetapi perkasa, mendominasi dan menakjubkan. Alkemis hebat peringkat ke-7. Semua orang di tempat kejadian terkejut, dan mereka membungkuk dan memberi hormat satu demi satu, tidak berani menarik napas. Para murid dan cendekiawan dan, termasuk Zhou Hong, semuanya berlutut untuk menyambutnya. Kota Suangmu hanyalah kota kecil yang tidak mencolok di dinasti Yongming, biasanya hanya alkemis tingkat pertama yang duduk di aula alkimia. Dari mana Anda pernah melihat alkemis tingkat tinggi datang? Elder Bai, bagaimana kamu turun? Chen Yuanliang membungkuk, berlari ke depan wanita cantik itu, dan bertanya dengan hati-hati. Wanita cantik ini adalah Bai Ningxuang, tetua Paviliun dan terletak di ibu kota kekaisaran, dan terdapat banyak ruang alkimia besar dan ruang alkimia kecil yang tak terhitung jumlahnya di bawah benderanya. Aula alkimia di kota Suangmu hanyalah aula alkimia kecil, yang berada langsung di bawah yurisdiksi aula alkimia besar Dengzu, yang bertanggung jawab langsung ke Paviliun dan Bai Ningxuang adalah atasan yang tidak memiliki kontak dengan Chen Yuanliang. Secara keseluruhan, hanya dengan satu kalimat, Bai Ningxuang dapat mengangkat Chen Yuanliang ke awan, atau merobohkan 18 tingkat neraka. Saya melihat pertarungan alkimia yang luar biasa, dan saya juga melihat adegan perbuatan tak tahu malu. Wajah Bai Ningxuang tanpa ekspresi, dan ada sedikit ekspresi cemberut di wajahnya. Kamu adalah penguasa paviliun yang megah, dan kamu benar-benar menindas orang-orang dengan cara alkimia, dan merusak reputasi paviliun alkimia. Mendengar ini, Chen Yuanliang berlutut seolah jatuh ke dalam gudang es. Bawahan ini bersalah, mohon maafkan Penatua Bai. Temui dia untuk meminta maaf. Bai Ningxuang mengulurkan jari gioknya, menunjuk ke arah Lu Chen, dan tersenyum tipis. Adik, cara menghadapinya bisa menghilangkan amarahmu. Hanya satu kata darimu bisa menentukan hidup dan matinya. Biarkan dia menepati janjinya. Lu Chen berkata dengan ringan. Reputasi Chen Yuanliang di kota Suangmu tidak buruk, dan dia tidak bersalah atas kematian. Lu Chen tidak ingin membunuhnya. Terima kasih, Tuan Lu. Chen Yuanliang lolos dari kematian, bersujud beberapa kali kepada Lu Chen, lalu mengeluarkan 50 pil pemurnian. Tubuh kelas menengah. Adapun kamu, mata Lu Chen menoleh, mencentang novel www.didax.info, dan tertuju pada Zhou Hong. Zhou Hong merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang diawasi oleh binatang buas, dan tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Lu, Tuan Muda Lu, kamu memenangkan ini, terimalah. Zhou Hong segera berlutut dan menyerahkan 50 pil energi spiritual tingkat rendah. Saat Lu Chen menerima pil ki spiritual, mata Zhou Hong berkilat kesakitan. Pamannya, penguasa kota, menghabiskan banyak usaha dan mempercayakan banyak koneksi untuk mendapatkan sejumlah pil energi spiritual dari Chaodu. Karena masa depannya yang menjanjikan di bidang alkimia, dia dihargai oleh penguasa kota, dan dia diberi 50 pil energi spiritual tingkat rendah untuk membantunya meningkatkan wilayahnya. Tanpa diduga, semua harta karun ini menjadi milik Lu Chen dalam sekejap mata. Tuan Chen, kamu bisa menghadapinya. Lu Chen tidak mengatakan untuk melepaskan Zhou Hong, tetapi melemparkannya ke Chen Yuanliang. Chen Yuanliang menatap Zhou Hong, dengan kilatan kemarahan di matanya. Untuk membantu Zhou Hong menangani Lu Chen, dia hampir mempertaruhkan nyawanya, dan sekarang dia sangat membenci Zhou Hong. Zhou Hong, keahlianmu tidak sebaik yang lain, dan kamu masih memuntahkan darah, sungguh tidak tahu malu. Chen Yuanliang berkata dengan dingin, saya menyatakan bahwa Anda akan dicabut dari status alkemis, segera dikeluarkan dari aula alkimia, dan tidak akan pernah dipekerjakan. Wajah Zhou Hong pucat, jadi dia tidak punya pilihan selain melepas jubah pilnya, dan meninggalkan ruang pil dalam keadaan malu. Tuan Lu, bisakah kita naik ke atas dan berbicara? Bai Ningxuang menunggu sampai kejadian itu selesai sebelum membuka mulut untuk mengundangnya. Namun pembukaan ini juga mengejutkan penonton. Alkemis hebat peringkat ke-7. Tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk menyanjung. Lu Chen tiba-tiba diundang oleh alkemis agung, jadi masa depan tidak terbatas.
Semua orang memandang Lu Chen dengan iri. Lu Chen mengangguk, dan naik ke atas bersama Bai Ningsuang. Chen Yuanliang juga mengikuti di belakang seperti seorang pengikut. Lantai atas dan hall. Bai Ningsuang membuka pintu dan mengundang Lu Chen masuk. Begitu Lu Chen memasuki ruangan, dia melihat seorang pria muda. Pemuda itu kira-kira seumuran dengannya, mengenakan pakaian katun, dengan penampilan yang bermartabat, namun ada udara gelap di antara alis dan matanya. Bai Ningsuang menutup pintu, berbalik, dan membungkuk pada Lu Chen. Bai Ningsuang bertemu Raja Pil. Kata-kata ini seperti sambaran petir, mengejutkan hati orang-orang. Chen Yuanliang yang mengikuti di belakang terkejut dan terjatuh di kaki Lu Chen. Raja Pil. Itulah keberadaan supremasi alkimia. Usia Lu Chen baru 16 tahun, meskipun dia menyempurnakan 9 pil Yuan sejati kelas atas, dia masih tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah Raja Pil. Alkemis di atas peringkat ketiga juga bisa mencapai level Lu Chen. Tapi Bai Ningsuang tidak tahu bagaimana cara bercanda, meskipun dia ragu, dia tidak berani mempertanyakannya. Pemuda di ruangan itu juga memandang Lu Chen dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan membungkuk pada Lu Chen. Ming Hao telah bertemu dengan Raja Pil. Ming Hao, Ming, di seluruh dinasti, hanya anggota keluarga kerajaan yang diberi nama Ming. Mungkinkah anak laki-laki ini berasal dari keluarga kerajaan? Lu Chen tidak terlalu mempelajari asal-usul Ming Hao, dia sedikit salah, kapan dia menjadi Raja Alkimia. Hanya Pil King yang bisa merangsang api jiwa. Melihat Lu Chen sepertinya tidak tahu, Bai Ningsuang mengingatkannya. Pil Fire milik Tuan Muda Lu sebenarnya adalah Soul Fire. Pengetahuanku terlalu sedikit. Chen Yuanliang tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Tanpa diduga, dia benar-benar melihat seorang Raja Alkimia muda, dan dia tidak menyesal dalam hidup ini. Dalam perjalanan alkimia dan Taoisme, mereka yang telah mencapainya terlebih dahulu, tidak ada yang namanya usia. Aku memang bisa merangsang api jiwa, tapi aku bukan Raja Alkimia. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata jujur. Tapi menurutku teknik alkimiamu mahir dan mendominasi, dan kemampuanmu mengendalikan api melampaui tingkat seorang alkemis, dan kamu memiliki sikap seorang Raja Alkimia. Bai Ningsuang berkata begitu. Lu Chen tidak banyak bicara, Raja Alkimia adalah alkimia, tidak masalah, dan dia tidak akan kehilangan sedikit pun dagingnya. Saya tidak tahu apakah alkemis agung mengundang saya, ada apa? Jangan berani, namaku Bai Ningsuang, dan aku yang tertua di paviliun dan... Bai Ningsuang dengan cepat berkata bahwa dia tidak akan berani membiarkan Raja Alkimia menyebut dirinya seorang alkemis hebat. Kalau begitu, Penatua Bai, mari langsung ke pokok permasalahan. Kata Lu Chen. Pangeran Ludan, ada yang ingin kutanyakan. Bai Ningsuang memandang Ming Hao, lalu menceritakan kisahnya. Ming Hao adalah keponakannya, yang telah diracuni oleh Hei Ming dan sedang sekarat. Dia membutuhkan pil Daluo Jin King untuk mendetoksifikasi dirinya. Di antara bahan obat yang digunakan untuk memurnikan Daluo Jin King dan, satu bahan obat sangat langka, dan hanya ditemukan di sebuah gunung di pinggiran kota Suangmu. Dia bergegas ke kota Suangmu dan membawa serta Ming Hao pada saat yang sama. Rahasia perjalanannya adalah dia tinggal di aula alkimia di kota Suangmu, dan hanya Chen Yuanliang yang mengetahuinya. Jika tidak, dengan status Chen Yuanliang, bagaimana dia bisa berhubungan dengan alkemis peringkat 7 yang bermartabat? Apakah kamu sudah menemukan ramuan obat itu? Lu Chen bertanya. Telah ditemukan. Bai Ningsuang menjawab. Lalu kenapa kamu tidak segera memperbaikinya? Pil Grid Luo Jinxing membutuhkan api yang besar untuk disuling. Api saya yang sebenarnya tidak cukup kuat. Saya mencobanya beberapa kali, tetapi semuanya gagal. Bai Ningsuang sedikit menundukkan kepalanya, merasa sedikit malu. Perlu api jiwa untuk dimurnikan. Lu Chen tiba-tiba menyadari. Hidup keponakanku tergantung pada seutas benang, memohon bantuan raja dan, Bai Ningsuang sangat berterima kasih. Mata Bai Ningsuang memerah, tubuhnya yang halus tenggelam, dan dia ingin membungkuk pada Lu Chen. Lu Chen buru-buru mengulurkan tangannya untuk membantu, dan berkata, Penatua Bai, tolong bangun, saya akan membantu Anda menyempurnakan pil Luo Jinxing yang hebat. Bai Ningsuang baru saja membantunya, dan dia pantas membalasnya. Bawahan pergi untuk mengambil tungku alkimia dan bahan obat. Chen Yuanliang bangkit dari tanah dan lari dengan cepat. Setelah beberapa saat, Chen Yuanliang membawa tungku alkimia seperti seorang pelayan,
dan juga membawa 3 bahan obat untuk memurnikan Daluo Jin King Dan Wang, apakah 3 porsi cukup? Apakah kamu ingin membuat beberapa porsi lagi? Chen Yuanliang bertanya dengan hormat. Tidak, 1 saja sudah cukup. Dengan lambaian tangannya, Lu Chen menyalakan tungku alkimia, mengaktifkan api jiwa, dan menghangatkan tungku. Dan Raja Lu, izinkan saya memberitahu Anda tentang bahan pemurnian dan proses Daluo Jin King Bai Ningsuang mendekat dan berkata, tidak, aku akan melakukannya. Lu Chen memiliki ingatan tentang alkimia Daluo Jinxing, jadi dia secara alami tahu cara mempraktikkannya, tetapi dia ragu-ragu sejenak dan berkata, jangan panggil aku Raja Alkimia, panggil saja aku Lu Chen. Masih seperti sebelumnya, Lu Chen menuangkan sebagian bahan obat ke dalam tungku alkimia dan memurnikannya bersama-sama. Metode alkimia Lu Chen sangat mahir, api jiwa sangat ganas, dan prosesnya sangat lancar. Di sampingnya, Chen Yuanliang terpesona. Bai Ningsuang mengangguk lagi dan lagi, matanya yang indah penuh rasa hormat yang dalam. Terutama melihat api jiwa di tangan Lu Chen, dia bahkan lebih iri. Setelah dupa ditusuk, pil mulai mengembun, yang membutuhkan api besar. Lu Chen menyalakan api jiwa besar dan menyalakan tungku alkimia. Setelah beberapa saat, tungku pil tidak tahan lagi, dan meledak dengan keras. Penggorengannya menyala. Tungku alkimia tidak bisa berfungsi, tidak bisa menahan api jiwa, jadi harus diganti. Mata indah Bai Ningsuang yang dipenuhi antisipasi langsung menjadi gelap. Wajah Chen Yuanliang menjadi pucat, dan diam-diam dia mengerang di dalam hatinya. Ini adalah tungku alkimia terbaik di seluruh aula alkimia, di mana saya bisa menemukan yang lebih baik. Tidak dibutuhkan. Lu Chen mengutak-atik pecahan tungku pil, menemukan pil darinya, dan berkata sambil tersenyum, untungnya, ada Chengdan yang tidak rusak. Semua orang melihat ramuan itu, semuanya menunjukkan kegembiraan. Bai Ningsuang meminum pil Great Luo Jinxing dan segera membiarkan Ming Hao meminumnya. Tidak lama kemudian, Ming Hao menunjukkan rasa sakit, namun udara hitam di antara alisnya memudar dengan cepat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Setelah Ming Hao melakukan detoksifikasi, dia merasa lega dan segera berterima kasih kepada Lu Chen, dan juga mengirimkan liontin giok Panlong. Liontin giok ini adalah tanda saya, dan saya akan menemui Anda setiap hari ketika dinasti dan datang ke pengadilan. Anda dapat menggunakan giok ini liontin untuk memasuki istana tanpa hambatan. Lu Chen menerima liontin giok itu dan hendak pergi. Bai Ningsuang tidak bisa menahannya, jadi dia harus mengirim Lu Chen keluar dari aula alkimia secara pribadi. Lu, Tuan Muda Lu, ketika Anda datang ke ibu kota kekaisaran, Anda harus datang ke Dange untuk menemukan saya, dan saya akan membalas kebaikan Anda yang besar. Lu Chen mengangguk, meminta tungku alkimia lainnya kepada Chen Yuanliang, lalu pergi. Rumah Tuan Kota, lobi, brengsek. Zhou He melompat ke meja, dan Zhou Hong di bawah gemetar ketakutan. Zhou Hong melaporkan segala sesuatu tentang Lu Chen dengan jujur, dan Zhou He sangat marah hingga 7 lubangnya dipenuhi asap. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan membunuh Lu Chen secara langsung, dan itu akan dilakukan untuk selamanya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah menggali dantiannya dan mengeluarkan pembuluh darah bela dirinya, Lu Chen masih berkultivasi dan bisa membuat alkimia, sungguh hantu. Yang paling membuat marah Zhou He adalah Zhou Hong sebenarnya kehilangan 50 pil energi spiritual kepada Lu Chen. Bukankah ini musuh? Jika Lu Chen menggunakan pil energi spiritual tersebut untuk meningkatkan kultivasinya, dan kemudian berpartisipasi dalam upacara perekrutan, bukankah itu akan menjadi ancaman yang tepat bagi Zhou Ruoxue? Ayah, upacara pendaftarannya kurang dari sebulan lagi. Tidak peduli seberapa kerasnya mengolah sampah, dia tidak akan pernah bisa kembali ke kondisi puncak aslinya. Zhou Ruoxue berkata, sekarang, setelah putriku memasuki alam nyata, kultivasinya telah meningkat pesat. Bahkan Lu Chen saat itu bukanlah tandingannya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan takut dengan kemungkinannya, tapi takutlah dengan 10.000. Zhou He berkata dengan wajah muram, Lu Chen ini memiliki beberapa keterampilan, jadi saya harus menjaganya. Paman Zhou, jangan khawatir, tidak peduli keterampilan apapun yang dimiliki Lu Chen, dia tidak akan bisa memasuki Sekte Xiyun. Suara menghina terdengar. Di bawah lobi, ada seorang pemuda tampan, mengenakan jubah awan ungu dan memegang kipas perak, terlihat sangat anggun. Rencana bagus apa yang dimiliki keponakan Jiang? Zhou He mengubah amarahnya menjadi senyuman,
dan bertanya dengan tergesa-gesa. Karena aku tidak akan mengecewakan Ruoxue. Pemuda itu tersenyum, mengeluarkan kotak brokat, membukanya, dan aroma obat yang kuat meluap, memenuhi seluruh lobi dalam sekejap. Pil Yuan ungu. Zhou He melirik kotak brokat dan melihat ramuan emas, dia tidak bisa menahan senyum lebar-lebar. Itu adalah ramuan terbaik di alam asal sejati, 100 kali lebih berharga daripada buah naga Yuan Millennium. Itu adalah ramuan Ziyunmen yang paling berharga. Saudara Jiang Yao. Zhou Ruoxue mendekati pemuda itu, alisnya penuh musim semi, pesonanya terungkap sepenuhnya, dia sangat menggoda. Jika aku tidak baik pada tunanganku, kepada siapa lagi aku bisa bersikap baik? Jiang Yao melingkarkan lengannya di pinggang Zhou Ruoxue, tersenyum di seluruh wajahnya. Bersama Xing Long Chao, Lu Chen menyiapkan sejumlah bahan obat dan kembali ke kamarnya untuk memurnikan Xing Long Dan. Satu tungku berisi 9 pil, yang masing-masing kelas atas. Pil kebangkitan naga memasuki perut dan berubah menjadi aliran kekuatan obat murni, tetapi tidak diserap oleh tubuh, tetapi berputar di sekitar pembuluh darah Yanlong. Lu Chen menutup panca inderanya, dan kekuatan jiwanya keluar dari lautan kesadaran, langsung menuju ke pembuluh darah Yanlong, menembus kekuatan obat, dan mengendalikannya. Setelah itu, ingatan akan rune kuno muncul, dan rune kuno mengalir di lautan kesadaran satu persatu, membentuk lautan rune yang tak ada habisnya. Mengubah. Dengan pikiran, sebuah rune kuno keluar dari lautan simbol, dan dipindahkan ke dalam obat melalui kekuatan jiwa. Dalam sekejap, kekuatan obat itu memiliki makna mendalam dari rune kuno itu dan berubah menjadi kekuatan obat rune. Mencetak. Dipandu oleh pikiran, kekuatan rune tertanam dalam di pembuluh darah Yanlong. Mengaum. Nyanyian naga terdengar, seolah terbangun dari tidur nyenyak. Begitu denyut nadi Yanlong berdenyut, 9 naga Guyi Jue benar-benar beroperasi secara otomatis. Aura samar di ruangan itu langsung terserap. Serangkaian kekuatan hisap dilepaskan oleh urat Yanlong, dan pintu serta jendela tersedot dengan kuat, dan akan meledak. Yanlong Mai telah terbangun dan perlu menyerap banyak energi spiritual dari langit dan bumi. Tapi, aura di kota Suangmu sangat tipis, bagaimana bisa menyerap cukup banyak untuk naga lapar ini? Surat wasiat Lu Chen ditransmisikan ke pembuluh darah Yanlong. Segera, hisapannya menghilang seketika, dan ruangan kembali tenang. Setelah mengeluarkan pil ki spiritual, senyuman muncul di wajah Lu Chen. 3 tahun lalu, Lu Chen membangunkan Linglong Martial Vein, yang dihargai oleh keluarga dan menjadikannya tuan muda. Tetua Agung bahkan memberi Lu Chen harta paling berharga dari keluarga Lu, buah Yuan Naga Millennium, dan pil ki spiritual tingkat rendah. Buah Naga Yuan Millennium akhirnya membawa harga yang mahal bagi Lu Chen. Tapi Lu Chen memang meminum pil energi spiritual tingkat rendah itu. Pada saat itu, Lu Chen membutuhkan waktu 5 hari penuh untuk menyempurnakan ramuan tersebut, tetapi dia hanya menyerap 50% aura yang terkandung dalam ramuan tersebut. Meski begitu, Lu Chen juga mendapat banyak manfaat, menerobos dari alam pemurnian tubuh tingkat ketiga ke alam pemurnian tubuh tingkat kelima, peningkatan penuh dari 2 alam kecil. Sekarang, dengan 50 pil energi roh tingkat rendah di tangannya, bisakah dia menerobos ke alam asal sejati dan kembali ke kondisi puncaknya? Pil energi spiritual tingkat rendah telah dimakan. Aura agung dilepaskan dari Dan Nei. Yanlong Mai mencium energi spiritual dan terus gemetar. Seolah-olah akan pecah. Lu Chen dengan cepat mentransfer 9 naga kembali ke satu seni, pembuluh darah Yanlong memperoleh kekuatan, dan menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan. Satu demi satu energi spiritual dengan cepat tersedot. Aura dilepaskan semakin cepat, dan tubuh ramuannya semakin mengecil. 1/4 jam kemudian, pil energi spiritual sepenuhnya dimurnikan oleh pembuluh darah Yanlong, dan semua energi spiritual yang terkandung dalam pil tersebut diserap. Pada saat ini, cahaya merah dari pembuluh darah Yanlong bersinar, dan aliran energi spiritual murni disuntikkan ke dalam benih esensi sejati. Benih esensi sejati sedikit meningkat. Klik, ada ledakan di dalam. Terobosan. Latihan fisik tingkat ke-6. Lu Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Awalnya, butuh 5 hari untuk menyempurnakan pil energi spiritual. Saya tidak berharap untuk menyelesaikannya dalam 1/4 jam, yang terlalu menghemat waktu. Dihitung dengan cara ini, dibutuhkan waktu kurang dari sehari untuk memurnikan 50 pil energi spiritual. Jika hal ini diketahui oleh orang lain, akan membuat orang takut sampai mati. Pada pelatihan fisik tingkat ke-6, prajurit biasa memiliki kekuatan 3000 kati. Dia
Lu Chen mendapat berkah dari Yanlong Martial Meridian, tetapi dia memiliki kekuatan 6.000 kati. Dan Lurong, yang berada di puncak alam pemurnian tubuh lapisan ke-9, hanya memiliki kekuatan 5.000 kati. Secara teori, Lu Chen dapat menghancurkan Lurong, dan bahkan menyapu bersih lawan tak terkalahkan di level yang sama. Lu Chen tidak percaya pada teori, karena terlalu banyak kecelakaan. Jika Lurong menerobos alam Yuan asli, bagaimana dia bisa bertarung? Perlindungan yang diberikan oleh Tetua Agung hanya 7 hari. Jika Lu Chen tidak bisa memenangkan kontes seleksi Master Muda, dia akan kehilangan semua dukungan. Ketika saatnya tiba, Lu Zhengning berani membunuhnya secara terang-terangan. Waktu hampir habis, cepatlah berlatih, dan cara untuk meningkatkan alam adalah raja. Namun semakin tinggi wilayahnya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Lu Chen meminum 10 pil energi spiritual lagi berturut-turut sebelum dia dapat menembus pemurnian tubuh tingkat ke-7. Benih saripati sejati telah tumbuh beberapa kali lipat, seukuran ibu jari. Dengan terobosan berturut-turut, basis budidaya menjadi lebih kuat. Namun batasan tersebut perlu dikonsolidasikan. Lu Chen menyingkirkan sisa pil energi spiritual, dan terus menjalankan 9 naga kembali ke 1 Jue untuk mengkonsolidasikan hasilnya. Di malam hari, Lu Chen menghentikan latihannya, membuka pintu dan pergi. Matahari terbenam dan langit dipenuhi awan merah. Pemandangan indah di bawah sinar matahari mengingatkan Lu Chen akan merindukan ayahnya. Tuan kecil, sebuah suara tangisan membuyarkan lamunan Lu Chen. Mendongak, dia melihat Waner berjalan dengan kepala tertunduk, wajah cantiknya cukup sedih. Siapa yang menindasmu? Lu Chen mengerutkan kening. Tidak, Waner tidak berani menatap Lu Chen, dan kemudian berkata dengan terbata-bata, aku baru saja pergi ke ruang urusan dalam negeri, tapi aku tidak bisa mendapatkan gaji bulananku. Mengapa? Tetua keempat, katanya, wilayahmu telah anjlok dan kamu telah menyia-nyiakan terlalu banyak sumber daya keluarga Lu, jadi kamu tidak akan memberi kami gaji bulanan di masa depan. Itu tidak masuk akal. Lu Chen sedikit kesal, tetua keempat ini bertanggung jawab atas urusan gaji bulanan, jadi dia berada jauh di atas sehingga tidak ada yang peduli padanya. Bagaimana kalau kita menemui tetua agung untuk maju? Jangan ganggu tetua pertama dengan masalah kecil, saya sendiri yang akan menemui tetua keempat dan berbicara dengannya. Tetua keempat berasal dari pihak tetua kedua, bagaimana? Dia bisa mendengarkanmu. Jika dia tidak mendengarkan, saya bisa menyembuhkannya. Tuan muda, jangan lakukan itu. Tetua keempat adalah ahli di alam asal sejati tingkat pertama, dan Anda bukan tandingannya sekarang. Siapa bilang aku akan melawannya? Lu Chen menyipitkan matanya dan tersenyum, kamu tidak perlu paksaan untuk menghadapinya. Keluarga Lu. Sebuah ruang rahasia. Lurong mundur, menyerang realem-realem. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan Lu Zhengning masuk. Lurong membuka matanya, segera bangkit, dan menyapanya. Ayah. Lu Zhengning mengeluarkan sebuah kotak brokat, menaruhnya di atas meja, dan membukanya. Gelombang energi spiritual dan aroma obat meluap. Di dalam kotak ada 2 pil, yang satu bening, dan yang lainnya berwarna merah tua dan penuh. Pil ki spiritual tingkat rendah, pil huli tingkat menengah. Lurong terkejut sekaligus gembira. Ini adalah hadiah dari penguasa kota. Kamu telah terjebak di puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-9 selama setahun, dan kamu hanya kekurangan sedikit dari alam Yuan sejati. Kamu telah menyempurnakan pil energi spiritual ini, dan di sana adalah peluang bagus untuk menerobos. Lu Zhengning tersenyum, dan berkata, pil huli kelas menengah dapat meningkatkan kekuatanmu sebesar 50% dalam waktu singkat. Saat kamu bertemu Lu Chen di kompetisi seleksi, segera minum pil ini dan bunuh Lu Chen. Tuan kota sangat murah hati. Ayo kita lakukan sesuatu untuknya. Bagaimana jika dia tidak murah hati? Lu Zhengning mendengus, lalu menghela nafas, meskipun kedua pil ini bagus, mereka tidak sebaik buah naga Yuan yang berumur 1000 tahun. Jika Anda memiliki buah naga Yuan yang berumur 1000 tahun saat itu, Anda pasti memilikinya sudah mencapai ranah Yuan asli. Mengapa menunggu sampai sekarang? 3 tahun lalu, Tetua Agung memberi Lu Chen buah naga Yuan Millennium, tetapi tidak kepada Lurong. Menyimpan dendam. Setelah itu, Zhou He mengatur agar Zhou Ruoxue menggunakan trik kecantikan agar berhasil menipu Lu Chen. Keuntungan terbesar dari buah naga Yuan Millennium adalah ia dapat langsung menerobos ke alam Yuan sejati bagi seorang pejuang yang baru saja memasuki alam pemurnian tubuh tingkat ke-9,
yang jauh lebih baik daripada pilki spiritual tingkat rendah. Lu Chen memiliki beberapa keterampilan. Dia hanya berada pada pelatihan fisik tingkat kelima, dan dia bahkan terikat dengan saya, yang membuat saya kehilangan muka. Lu Rong mengertakkan gigi dan berkata, dengan 2 pil ini, aku bisa terbang ke langit, dan Lu Chen pasti akan mati. Tuan Kota berkata, setelah kamu membunuh Lu Chen dan menjadi Tuan Muda, dia akan memberikan tekanan pada keluarga Lu dan membantuku menjadi kepala keluarga. Lu Zhengning tersenyum penuh kemenangan, pada saat itu, keluarga Lu akan berada di tangan ayah dan anak kita, dan semua sumber daya dan kekayaan akan menjadi milik ayah dan anak kita.